Sebagai lagu pembukaan kita nyanyikan puji syukur 457. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, memaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang kedua, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berbahagialah rasul ini, karena telah mencurahkan sabda hidup ke seluruh dunia, dan kepadanya diwahyukan rahasia-rahasia surgawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara sekalian yang sama-sama dikasihi Tuhan, seluruh umat baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah yang berkesempatan mengikuti misa pada hari yang pertama dalam oktav Natal. Pada hari ini, tanggal 27 Desember, gereja merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Kita akan belajar pada Rasul Yohanes yang dikenal sebagai Rasul yang termudah ketika Yesus memanggil dan mengumpulkan murid-muridnya. Namun pada akhirnya ia menjadi salah satu rasul yang sangat berperan dalam pewartaan Injil. Karena itulah kita akhirnya mengenal Injil Yohanes, surat-surat Yohanes, dan kitab Wahyu yang disusun oleh Yohanes Rasul. Mari kita hening sejenak dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasul-Mu. Kami mohon semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira dengan pengenteraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kelemahan ada di sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Refrain, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Refrain, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Refrain, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah
Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lainnya lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihat dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bersama, Yohanes adalah murid yang termuda, atau mungkin lebih tepat murid yang paling kecil, ya. Dan karena paling kecil dan paling muda, maka ia mendapat tempat khusus dalam hati Yesus. Karena itu ia disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dalam cerita perjamuan terakhir, murid yang termuda ini duduk dekat dengan Yesus. Dan ketika Yesus disalibkan, ia pun berdiri dekat kaki kayu salib memandang Yesus. Maka kita dapat melihat atau menyimpulkan bahwa sekalipun dia murid yang termuda dan terkecil, ternyata dia murid yang setia. Dan kesetiaannya diuji dengan peristiwa penyaliban. Murid-murid yang lain pada menyembunyikan diri. Tidak ada yang disebutkan bahwa ada murid-murid lain yang ada bersama di Bukit Golgota ketika jenazah Yesus diturunkan. Hanya Yohanes yang menyaksikan, dengan Yusuf dari Arimatea, salah satu orang yang mengagumi Yesus. Maka kita dapat menyaksikan dalam hidup Yohanes bahwa justru karena
mendapat perhatian khusus dari Yesus, maka ia menjadi murid yang patut dicontoh. Ya. Biasanya kalau ada orang merasa disayang, lalu jadi manja. Jadi manja. Menjadi tergantung. Tidak mandiri. Ya. Tapi Yohanes justru berbeda. Yang menjadi murid yang tegar. Yang tidak takut. Dan dikatakan tadi dalam bacaan Injil, ketika ada berita bahwa makam Yesus sudah kosong, ia termasuk salah satu yang berlari pergi melihat makam yang kosong. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan dalam diri Yohanes. Dan saudara-saudara yang lebih mengagumkan lagi, bahwa pengalamannya dekat dengan Yesus, ya, bahwa dia menjadi saksi mata dari seluruh peristiwa Yesus, tidak hanya diceritakan, tidak hanya diwartakan, tetapi juga ditulis. Dan itulah Injil Yohanes yang sangat terkenal. Dan selalu bagian awal dari Injil Yohanes, ya, seperti Injil Lukas, dibaca pada perayaan Natal. Maka hubungan pribadi Yesus dengan Yohanes, atau kedekatan pribadi Yesus dengan Yohanes, ternyata mempunyai maksud yang pada mulanya tidak disadari. Apa maksudnya? Ya, karena kalau kita baca Injil, kita akan menemukan bahwa Yohanes lebih banyak berbicara tentang hubungan pribadi Yesus dengan Bapanya. Hubungan dalam kasih. Dan hubungan itulah yang diajarkan Yohanes. Hubungan itulah yang menjadi penekanan Injil Yohanes. Bahwa kalau kita sungguh mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan. Ya. Dan Yohanes membuktikan itu, ya. Dia mengasihi tanpa takut dengan risiko. Dan yang lalu mengagumkan bahwa dia menjadi murid, salah satu murid yang dalam tanda petik tidak menjadi martir, sekalipun dia meninggal dalam tahanan, ya, tawanan di sebuah pulau, ya, dekat Turki. Tetapi sekali lagi ketika ditawan di Turki, di sebuah pulau, justru kesempatan itu dia gunakan menulis Injilnya dan surat-surat. Dari kita dapat menemukan banyak hal yang sungguh mengagumkan dalam diri Yohanes, yang dikenal sebagai murid yang terkecil dan termuda. Ya, ketika Yesus mulai mengajar dan mengumpulkan murid-muridnya. Maka saudara-saudara, ketika kita rajin membaca Injil Yohanes, membaca surat-surat Yohanes, kita akan menemukan bahwa Yohanes mengajak kita untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan, relasi di dalam kasih, dan karena itu ia dalam suratnya mengatakan, di mana ada kasih, di situ Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam segala yang persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang berikan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta yang persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagikan akan menjadi kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, berkenanlah menyucikan persembahan yang kami ajukan di hadapan-Mu ini. Dalam perjamuan malam terakhir Engkau telah menyampaikan sabda kasih kepada Yohanes, murid terkasih putramu. Semoga dalam perjamuan ini kami pun menimba kekuatan yang sama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan Allah. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memuji sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia.
kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengentaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yohanes Rasulmu telah mewartakan sabda yang menjadi manusia. Bantulah kami agar lewat misteri yang kami rayakan ini, sabda itu senantiasa tinggal dalam diri kami, dan kami wartakan dalam hidup kami, sampai kami kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu dengan pengenteraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama semoga saudara-saudara selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 642. Umat Allah, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat
bahagia. Marilah